Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saudara-saudara kita mau sedikit review kabar terakhir dari kasus MSAT ya, yang kemarin ya di media ramai juga ya, telah tersebar tentang vonisnya seorang putra Kiai Jombang. Dari tuntutan 16 tahun itu divonis 7 tahun, saudara. Ini jauh sekali dari harapan. Bentar ya, sambil ngopi dulu ya. Ini jauh dari harapan gitu. Jauh dari harapan siapa? Jelas jauh dari harapan mereka. Kalau saya melihat dari semua permasalahan ini, sampai saya awal investigasi sampai dengan akhir saya mengikuti, itu sangat-sangat sekali tidak sesuai dengan harapan mereka. Kalau kita sih ya biasa-biasa aja gitu loh. Kenapa saya bilang tidak sesuai dengan harapan mereka? Wong harapannya itu tuntutan 16 tahun ya, setidaknya 3/4-nya lah ya. Dapat penurunan ya, minimal vonis-vonis 14 tahun. Minimal vonis 12 tahun ya kan. Ini kenapa diputus 7 tahun? Ini adil apa tidak? Kalau menurut saya tidak adil. Hakim sih mungkin sudah berupaya, tetapi bagi saya pribadi memang hakim tidak adil. Menurut dari pihak sana, hakim pun juga tidak adil. Mau nggak teman-teman? Teman-teman mau nggak saya review secara konkret, secara fakta yang perlu saya sebarkan? Karena selama ini kan kita nggak pernah sebarkan ya. Fakta yang terjadi nih, sebetulnya sih saya nggak mau buka ya. Tetapi ini terpaksa kita harus buka. Ya. Oke, saya akan buka ya saudara-saudara ya. Mulai dari fakta M atau Maili ya di tahun 2017. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Pelaku asusila terhadap Maili adalah pacarnya sendiri, berinisial GS atau yang disebut, saya nggak usah sebut aja lah ya. Ini anak Semarang. Ini fakta Maili ya 2017. Hal tersebut pun dituturkan Maili sendiri kepada MSAT. MSAT itu adalah kemarin yang divonis 7 tahun. Ya, putra Kiai Jombang. Ini fakta Maili. Fakta dari Maili ini ya. Maili bertutur bahwa dia ditinggal GS yang tidak bertanggung jawab, yang telah mencabulinya, dan Maili merasa terpukul oleh karena perilaku GS. GS ini orang Semarang. Sedang saat itu GS telah berada di Jepang untuk sekolah. Ini bercerita kepada MSAT. Jadi ya. Penuturan tersebut terjadi saat interview MSA kepada Maili di teras gubuk terapi dan disaksikan banyak orang karena teras tersebut adalah ruang terbuka. Ini saya ceritakan saudara karena ini sudah proses hukum. Proses hukumnya sudah berjalan dan sudah vonis ya, makanya saya buka di sini. Saat itu Maili usianya baru 20 tahun. Ya, saat itu Maili usianya 20 tahun, saudara. Dilanjut nggak, saudara? Ini saya bukaan aja lah sekarang karena memang tidak ada yang membuka ini. Yang membuka ini tidak ada, saudara ya. Nah, nanti kalau yang butuh konkret nanti Anda bisa ambil video ini, Anda bisa download lagi ya. Tidak apa-apa. Ini faktanya. Ya. Jadi saat itu Maili telah berusia 20 tahun, dipaksa
EY. Ini fakta Maili juga nih. Dipaksa EY menulis laporan fitnah yang ditujukan kepada MSAT. EY itu siapa? EY itu siapa, saudara? Endang Kurnia. Endang Kurnia itu yang nyanyi duit, duit. Bukan itu kali ya. Endang Y. Endang Kurnia atau siapa begitu ya. Nggak jelas saya Endang siapa itu. Jadi dipaksa inisial EY menulis laporan fitnah yang ditujukan kepada MSAT. Ini dipaksa waktu itu. Waktu permasalahannya si Maili telah dicabuli oleh pacarnya sendiri, namanya GS, ya. Oke. Ini yang belum tahu biar tahu ceritaan permasalahan konkretnya ini sesuai dengan fakta, saudara ya. Hal itu disampaikan Maili kepada MSAT lewat percakapan chatting saat MSAT pulang dari aktivitas jelajah desa. Ini kan nggak nyampe ke publik nih berita seperti ini. Lalu Maili bertutur bahwa dia telah dipanggil EY. Endang Kurnia, pencipta lagu, bukan itu kali, bukan. Duit, duit, bukan itu kali ya. EY, inisial EY, terus inisial AF, terus inisial K, A, di hari sebelum agenda jelajah desa. Jika Maili tidak bersedia menulis laporan fitnah itu, Maili diancam dikeluarkan dari sekolah. Ya, Maili akan diancam dikeluarkan dari sekolah. Ini misteri MSAT ini, Putra Kiai Jombang nih saudara. Ya. Setelah pertemuan Maili dan EY, AF, KA, Maili menghubungi MSAT dan mengatakan penyesalannya dan meminta maaf kepada MSAT. Ya. Maili bahkan telah menulis surat pernyataan penyesalan atas fitnah tersebut. Nanti ada bukti-buktinya saya akan tuangkan di sini, saudara. Jadi pengakuan Maili itu begini. Maili diperintah sama EY atau Endang Kurnia, Endang Kurnia siapa itu ya? Membuat laporan fitnah di rumah EY. Maili menghubungi MSAT lewat WA, saudara. Jadi Maili itu menghubungi MSAT itu lewat WA. Maili mengatakan kebingungan karena takut akan EY. Endang yang bersangkutan, endang ya. Duit, itu sih namanya Endang Kurnia ya, pencipta lagu itu. Maili mengatakan kebingungan karena takut akan EY. Lalu keterlibatan EY dan gibah dan bus nenek bibah dalam kaitan membuat fitnah terhadap MSAT ya. Jadi ada isi percakapan WA ya. Ini ada percakapan WA Maili kepada MSAT, ini buktinya saudara. Saya akan tampilkan di sini, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Ya. Oke, ini saudara. Saya akan tampilkan di sini. Terlihat nggak kira-kira? Ini adalah percakapan Maili terhadap MSAT. Ya, ini adalah bukti-bukti yang kita dapatkan, saudara. Ya, percakapannya kurang lebih beginilah ya. Ini Maili yang ketik ini terhadap MSAT. Itu setelah aku dari Bu N. Bu N itu siapa? Nggak tahu saya. Pas jenengan Jeldes. Oh, Jeldes itu jelajah desa ya. Posisi aku kebingungan dan disuruh Mbak Bib. Mbak Bib itu siapa saya nggak tahu. Ngirim itu. Astagfirullah, maaf. Katanya seperti itu. Oke? Nah, di sini ada pengakuan dari Maili juga. Maili diperintah EY membuat laporan fitnah. Maili menghubungi MSAT lewat WA. Maili mengatakan kebingungan karena takut akan EY. Keterlibatan EY, Bib
Oh, oh, dan Bu S atau Nenek Bebek dalam kaitan membuat fitnah terhadap MSAT. Nah, ini adalah lanjutan isi percakapan WA seorang Maili kepada MSAT itu pada tanggal 23 Juli 2017. Ini saudara, isi percakapannya. Nanti akan saya bantu saya terjemahkan ya. Kelihatan ya? Ini adalah kisah nyata yang perlu saya buka karena khalayak umum tidak tahu cerita ini. Ini adalah fakta yang saya sampaikan berdasarkan data. Bukan katanya dan katanya. Kita mengantongi bukti-bukti dan datanya. Jadi isinya begini saudara. Terusan dari yang tadi. Astagfirullah maaf. Maili kan ngomong begini. Itu istilah aku dari Bu N. Pas jenengan jeldes posisi aku kebingungan dan disuruh Mbak Bib ngirim itu. Astagfirullah maaf katanya. Nah terusannya begini. MSAT membalas 1 bulan lebih aku tidak memati dan tidak hidup rasanya. Ya, ini adalah MSAT yang membalas. Sebentar. Oh, ini kata si Meli. 1 bulan lebih aku tidak mati ya, ketikanya begitu dan tidak hidup rasanya. Itu jam 3:30 itu Meli bilang 1 bulan lebih aku tidak mati dan tidak hidup rasanya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke. Itu Jumat jam 9:13 detik. Terus dia ngomong, iya aku ceroboh. Itu sudah lama waktu sore setelah jeldes, Mbak Bib marah ke aku, bingung semua rasanya pas itu. Ini adalah bukti-buktinya saudara. Nah, ini adalah salah satu pemfitnah yang namanya Ahmad Fat atau AF. Ahmad Fat. Pat begitu. Saya nggak usah terusin ya. Karena Ahmad Fat itu banyak sekali namanya, tapi di sini namanya Ahmad Fat. Ya. Dia adalah salah satu dalang yang memfitnah kepada MSAT saat itu. Lah ini adalah bukti dari apa yang digaungkan saat itu. Ya. Jojos mari tak celuk dan dekne memang dijak ngewangi tapi dekne moh dalange kaji Tom and Jerry. Dalange kaji Tom and Jerry. Sak bojone ate ngunggano perkara fotone Mas Ayu iku dan kaji Tom and Jerry juga sudah ada japri ke Mas Hayu. Dari awal beredare foto-foto iku. Nah, itu kata narasinya seperti itulah kurang lebih ya waktu itu ya. Kaji Tom and Jerry adalah sebutan panggilan dari Ahmad Fat. Jadi Ahmad Fat itu juga sebutannya adalah Haji Tom and Jerry. Itu adalah anak menantu dari Endang Kurnia. Endang aduh siapa lagi tuh. Dan suami dari Kak. Ya. Oke, Jojos adalah satu dari pelaku fitnah dan Jojos adalah pacar dari Mas Ayu yang menjadi salah satu pelaku fitnahan yang tergabung dalam aliansi di Jombang. Ini ada aliansi ini. Ini apa ceritanya seperti itu. Ya. Nah, saudara, ini juga ada surat pengakuan Maili atas fitnahan terhadap MSAT. Ditulis di pondok
Dung Macan Sambong Jombang. Ini ada. Ini saya ngantongi bukti-buktinya teman-teman ya. Nah ini saksinya itu ada MSAT, Maili, M. Diaul, Mutakin. Itu waktu bulan Sa'ban jam 7 ya. Itu pada tahun 2017. Itu masih di tahun 2017. Ini adalah surat pernyataan, surat yang ditandatangani saudara. Memang tulisannya sangat kecil, nanti saya akan bantu. Saya akan bacakan. Ini adalah surat perjanjian, surat pernyataan permintaan maaf. Ya. Kecil tidak terbaca ya teman-teman ya, tapi saya akan bantu untuk membacakan. Wah, kasus ini tuh kasus sebetulnya jelimet. Kasusnya kasus fitnah-fitnah begitu loh. Jadi antara fitnah-fitnahan antar ini aja sebetulnya. Nah itu tadi ada suratnya. Bunyinya kurang lebih seperti ini saudara. Ini adalah surat pengakuan Maili. Maili itu adalah yang melaporkan MSAT ya. Pengakuan terlampir kami ini adalah sebagai penanda akan pengakuan kami atas segala kesalahan kami, atas segala satwa bangka tulisannya nih. Sangka buruk kami yang telah menjadikan laporan-laporan secara sepihak yang jelas-jelas akan bisa menimbulkan fitnah atau mencemarkan nama baik pendidikan di dalam lingkungan Thorekoh Sidikiyah. Bahwasanya kami baru menyadari bahwa kami telah sembrono atau kurang berhati-hati dalam menyikapi perhubungan kepada sesama manusia. Sehingga atas kekhilafan kami muncullah anggapan-anggapan yang merugikan beberapa pihak yang bersangkutan. Sebagai kesanggupan kami berdasarkan seperti apa yang telah dicontoh baik dan di dalam 8 kesanggupan Thorekoh Sidikiyah diantaranya sanggup bakti kepada sesama manusia, maka kami telah bertemu dengan beberapa pihak yang telah kami rugikan atas nama baiknya. Kemudian sadarlah kami bahwa pelaporan tertulis kami kemarin adalah merupakan kecerobohan kami pribadi. Kehadirat Sang Mursyid Thorekoh Sidikiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujaba. Kami memohon ampunan yang sebesar-besarnya dan kami berjanji akan sanggup memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan kami sebagai murid, sebagai pelayan keimanan, sebagai pelayan kemanusiaan, sebagai pelayan kealaman hingga mencapai abdan syakura sejati. Demikian terlampir perihal ini kami haturkan, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberkati dan merahmati kami. Ya. Jadi dari surat itu kurang lebih seperti itu permohonan maaf ya. Dan ini fakta yang perlu saya sampaikan bahwa fakta Maili itu sangat mencintai MSAT. Jadi kalau seandainya saya kemarin-kemarin pernah berprasangka bahwa ini seorang pelakor gitu. Kami memiliki bukti saudara. Tetapi karena ini sudah vonis, perlu saya sampaikan ke media, ke publik, supaya publik ini tahu. Maksud saya yang tidak tahu biar tahu. Jadi yang kemarin divonis 7 tahun itu, ini barangkali ada yang awam yang nggak tahu biar tahu ceritanya. Putra Kiai Jombang MSAT yang diduga itu narasinya adalah mencabuli santriwati di bawah umur, ternyata tidak ada. Yang melapor cuma satu, itu pun sebetulnya bukan santriwati di bawah umur. Itu adalah orang yang mencintai MSAT tidak tersampaikan. Atau wong seneng ora kelakon. Atau pengen jadi istrinya MSAT tetapi tidak ternikahi. Awal itu. Lah, ini adalah fakta. Fakta bahwa Maili sang pelapor itu sangat mencintai MSAT ya. Oke? Maili itu sering menghubungi MSAT lewat WA dan SMS. Sering menyatakan perasaan hatinya kepada MSAT. Hati, ini masalah hati ini teman-teman. Maili itu sering memanggil MSAT itu dengan sebutan-sebutan mesra seperti cintaku,
Sayang, sering mengajak MSAT untuk bertemu darat namun selalu ditolak oleh MSAT. Ya. Saat MSAT sedang terpukul karena fitnahan Maili sendiri, Maili justru menguatkan MSAT dengan Maili akan selalu ada di sampingnya. MSAT untuk membantunya keluar dari fitnahan yang dilakukan oleh EY. EY itu adalah Endang Kurnia, ya Endang Kurnia. Endang siapa itulah pokoknya lah. Kebiasaan ngomong Endang Kurnia melulu. Dan anak-anaknya dan oleh dirinya Maili sendiri kepada MSAT. MSAT justru terlalu menghindari Maili, di mana hal itu membuat Maili marah dan sangat mengancam MSAT. Kamu gak nerima cinta saya MSAT, maka kamu saya akan jadikan hidup kamu akan berkeping-keping, hancur katanya. Seolah-olah seperti itulah ya. Ya, nanti saya akan kasih bukti. Terus saudara, psikis yang dikatakan korban pemerkosaan secara umum dan melihat fakta psikis yang tidak lazim. Jadi secara umum psikis korban pemerkosaan akan sangat berontak kepada pelaku pemerkosaan. Perasaan sakit hati dan fisik tentunya sangat mendominasi bagi si korban. Sikap benci dan antipati kepada pelaku pemerkosaan akan didapati pada korban dari saat peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi. Namun yang terjadi pada diri Maili sangat bertentangan dengan psikis seorang korban pemerkosaan. Yang semua perilaku umum psikis korban pemerkosaan tidak didapati pada diri Maili tersebut. Allah kemarin malah karaokean. Lagi nyanyi-nyanyi dia. Dan justru Maili menaruh hati dan mencintai orang yang katanya dituduh memperkosanya. Lucu ya, orang yang memperkosa malah dia ngejar-ngejar. Malah dia mencintai. Ya, apakah seperti ini? Apakah seperti tadi yang saya sampaikan, perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan, yang katanya Maili korban justru meminta MSA untuk merasakan perasaan hatinya kepada MSA. Justru sebaliknya, MSAT bersikap menanyakan fitnahan Maili kepada MSAT. Jadi ada muatan ancaman ketika MSAT tidak merespon perasaan Maili. Ini yang salah adalah MSA. Kenapa MSA itu tidak merespon Maili? Kenapa MSA tidak membalas cintanya Maili? Boyo dirabi, ngono loh maksudku. Saudaraku, di sini akan saya sampaikan dulu waktu saya kan pernah teriak-teriak, masa kasus pemerkosaan ada cinta-cintaan? Memang. Contohnya seperti ini. Saya akan bukakan di sini. Ini adalah cat-cat bukti yang saya kantongi, saudara. Ya. Ini adalah catatan Maili kepada seorang MSAT yang saat ini divonis 7 tahun. Jadi kurang lebih saya bacakan saudaraku ya. Kurang lebih begini. Maili bilang kepada MSAT, rasakan perasaanku kenjenengan. Lalu MSAT jawab begini, aku gak bisa merasakan apa-apa sekarang. Aku hanya merasakan bau anyir nanah yang dilemparkan kepadaku. Itu jawaban MSAT karena gejolak fitnah di luar sana. Dia sangat malu. Ya, saya ulangin. Si Maili bilang begini, rasakan perasaanku kenjenengan. Lalu MSAT Putra Kiai Jombang menjawab, aku gak bisa merasakan apa-apa sekarang. Aku hanya merasakan bau anyir nanah yang dilemparkan kepadaku. Itu adalah, menurut saya itu adalah bentuk jawaban jengkel. Lalu si Maili menjawab lagi chattingnya MSAT. Ya sudah, jika itu yang jenengan rasakan gak apa-apa. Saudaraku, itu diketik tanggal 10 Juni jam 10 lebih 7 menit pagi hari. Ini adalah ada bukti-bukti forensik ya yang saya sampaikan di sini.
Ini ada bukti-bukti forensik. Ini kalau seandainya ada orang-orang ahli hukum pidana, biar tahu apakah betul kasus pemerkosaan itu seperti itu. Apakah betul apa yang saya sampaikan tadi tentang psikis orang yang menjadi korban pemerkosaan itu seperti itu? Ya gitu loh, kurang lebihnya ya. Lalu saya lanjut dengan yang tadi, saudaraku. Apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini psikis yang katanya korban pemerkosaan? Merindukan si pelaku. Jadi apakah betul orang yang memperkosa malah dia rindukan gitu loh. Mau ngajak bertemu pelaku pemerkosaan. Di sini dibuktikan bahwa Miley sangat dilanda asmara kepada MSAT. Dan itu dikembalikan dari fakta laporan fitnah yang dituduhkan kepada MSAT. Saya pernah bilang bahwa pelaku pemerkosaan ini hoax. Mana ada orang-orang diperkosa, ada sayang-sayangan, cinta-cintaan. Ini adalah bukti chat seorang Miley kepada MSAT, saudara. Ini forensik. Jadi kurang lebih begini ketikan si seorang Miley kepada MSAT. Rinduku tak tertulis di dalam kata, dan malam menjadi saat untuk kita bertemu. Iki kudune kan MSAT sing ngaceng. Iki malah Miley sing ngaceng iki nek ngene iki. Yang ngetik Miley nih. Rinduku tak tertulis dalam kata, dan malam menjadi saat untuk kita bertemu. Itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Lalu saudaraku, apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan? Apakah ada seorang yang katanya korban perkosaan justru malah mengirim fotonya dan memanggil kepada yang dituduh pelaku dengan panggilan sayang? Apakah ada? Adakah pelaku pemerkosaan dengan mengirim-ngirim gambar foto-foto dan memanggil sayang? Inilah yang dilakukan Miley. Kurang lebihnya begini saudara. Miley tadi bilang begini, hehehe, lagi sama ibu tadi, puasa sayang. Puasa sayang. Lalu Miley mengirim foto seperti ini. Ini yang diperkosa sama MSAT. Dia sedang jabrian sama MSAT, ngirim fotonya dia, waduh. Wah. Ngirim foto sambil bilang, puasa sayang. Semalam aku ke Kudus loh. Itu 2017. Keren gak? Saudaraku, apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan? Tolong jawab. Aku aja bingung. Apakah seperti itu psikis pelaku seseorang yang menjadi korban pemerkosaan, apakah seperti itu? Tolong saya tanya, tolong dijawab. Tolong jawab saudaraku. Nanti saya lanjutkan, saya tak sambil ngopi sejenak. Tolong ambilin casan dong, pinjam casan iPhone sebentar di sini. Ada kabel nggak? Kabel. Nanti untuk masalah Ibrahim Samad itu siapa tak buka nanti ya setelah ini ya. Ibrahim Samad itu sebetulnya siapa? Sebentar nanti tak buka di sini. Karena saya sudah melakukan tracking terhadap anak ini. IP-nya juga sudah saya pegang semua. Nanti jangan bahas dulu masalah si Samad.
Samad nanti aja. Itu mah biasa lah ya. Nanti saya buka ya si Samad siapa ya. Nah yang namanya akun Ibrahim Samad itu siapa? Saya buka apa enggak saudara? Dibuka apa enggak? Dibuka apa enggak? Dibuka apa enggak? Buka, oke siap. Nanti ya tahan dulu ya sebentar. Saya hanya melanjutkan tadi saudara. Apakah seperti ini? Apakah seperti itu yang tadi saya jelaskan? Perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan. Apakah ada yang katanya korban pemerkosaan justru bersikap mencintai dengan memanggil yang katanya pelaku pemerkosaan dengan panggilan cintaku padamu, mengertilah perasaanku. Lalu juga dia ada japri-japrian, ada cat-catan saat itu saudaraku. Bahwa Miley pernah chat kepada MSAT. Jangan marah terhadap mereka, itu sudah risiko jenengan cintaku. Cie cie cie. Ini saudara. Ini adalah bukti forensik yang kami dapatkan. Ya. Apakah saya pernah ada niatan sedikit untuk berbohong? Tidak, saudaraku. Saya menyampaikan dari dulu adalah berdasarkan fakta hukum, fakta sidang, termasuk bukti-bukti investigasi yang kami dapatkan. Ayo. Dia bilang begini kurang lebih, jangan marah terhadap mereka, itu sudah resiko jenengan cintaku. Ketika MSAT itu sibuk menutup fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada dirinya, lalu si Miley memberikan semangat, jangan marah terhadap mereka, itu sudah resiko jenengan cintaku. Saya mau tanya saudaraku, apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan? Ya, bahwa Miley itu menegaskan perasaannya kepada MSAT dan meyakinkan bahwa MSAT mau mengerti akan hatinya. Namun yang terjadi kepada MSAT justru sebaliknya. MSAT menolak semua bentuk rayuan Miley. Jadi ini orang, kalau dugaan besar saya adalah kepentingan saat itu sebelum ditumpangi dan dimanfaatkan oleh si Endang Kurnia. Endang Kurnia itu penyanyi itu ya. Do it itu penciptanya ya. Tapi bukan itu, bukan. Nggak tahu Endang siapa ini. Ya. Coba bayangkan. Juga ada sebuah chatting-chattingan yang kami kumpulkan sesuai dengan forensik. Kami buka CDR-nya teman-teman. Kami buka CDR pada tahun 2017 itu bulan Juni lamanya. CDR itu saya jebol, saya buka saudaraku. Ya. Langsung muncul itu di atas database itu saya scanning semua itu. Semua rekod-rekodnya itu dari chatting-chattingan dari 2017 itu muncul semua. Ini saya buka CDR-nya itu. Lalu saya temukan catatan ternyata kenapa saya itu kok yakin bahwa ini bukan kasus pemerkosaan. Ini adalah kasus orang suka. Ini adalah kasus pelakor yang ingin menjadi pelapor. Kasus orang pelakor yang menjadi pelapor. Ini saudaraku. Ini adalah hasil catatan. Ini bukti forensik. Di sini kurang lebih begini saudaraku.
Tertuliskan, bagaimana denganku? Ini kata Maili. Bagaimana banyak kabar buruk tentang jenengan? Apa aku beranjak? Aku tetap kepada jenengan. Mas, tolong mengertilah. Lalu MSAT, putra Kiai Jombang, menjawab begini. Aku gak bisa lagi bertemu dengan hati mengsla-mengsle. Aku lelah. Itu MSAT, mengsla-mengsle. Jawaban dari putra Kiai Jombang. Pertanyaan yang tidak asing, saudaraku. Apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan? Maili memanggil MSAT dengan panggilan sayang. Bagaimana? Sayang-sayangan dari mana? Ini ada bukti-buktinya, saudaraku. Jadi kurang lebih tulisannya begini. Begitunya kepada jenengan pasti ada sebabnya, sayang. Itu di 2017. Lalu dia ngetik lagi. Dik. Sayang. MSAT nggak membalas. Dia cuek. MSAT ini juga cukup bandel juga ini. Wah, ada cewek, Bu. Kalau saya mah daripada cuma difitnah mending di beles-beles sekalian. Daripada orang ngerasake. Kacau deh. Tapi ini perempuan hebat. Perempuan hebat ibaratnya begini. Ini umpamanya seandainya saya itu Meli nih. Saya ini orang yang gak punya ya. Bayangin ya kalau gua jadi suaminya MSAT. Gila bro. Dia punya pabrik rokok loh. Dia punya hotel berbintang bro. Dia putra tunggal loh Kiai Tar. Wah. Dia juga seorang pejabat di organisasi. Namanya OPSID, organisasi pemuda Sidikiyah. Keren loh, itu terlibat uangnya banyak loh. Uang banyak itu ada di pabrik rokok, ada. Waduh, pasti akan kaya kalau mendapatkan MSAT. Gak peduli deh dia maupun punya istri katanya. Kan aku masih bisa kok jadi istri yang kedua, cie. Yang penting fulus banyak. Ya kan? Apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban pemerkosaan? Terus yang katanya Meli, korban justru berusaha menguatkan hati MSAT untuk melawan fitnahan yang ditujukan kepada MSAT. Dan Meli justru akan membantu MSAT menghadapi fitnahan yang ditujukan kepada MSAT. Dan justru Meli malah merindukan MSAT. Ya? Tahu nggak? Waktu itu Meli juga pernah mengatakan sesuatu. Meli ngetik itu pada bulan Mei tanggal 25. Ini hasil dari tracking. Bukan hasil dari tracking. Hasil dari membongkar CDR yang ada di ponsel. Dengan teknologi canggih. Hebat ini. Ini penemu-penemu intelijen-intelijen kita itu hebat banget. Ya. Kemudian bagaimana, kata si Meli, kita cuma bisa memperbaiki. Jenengan yang kuat ya, kebenaran akan bertahan dan kebatilan akan lenyap. Dia mensupport MSAT dengan fitnahan-fitnahan itu kan. Jika jenengan membutuhkan sesuatu, katakan saja. Dan kulo berusaha untuk bisa membantu. Aku merindukan jenengan. Gak percaya, dia bilang aku merindukan jenengan. Baca sendiri. Paham, saudara? Paham ya? Aku merindukan jenengan. Oke, saya lanjut saudaraku. Untuk masalah si Ibrahim Samad itu sebetulnya siapa? Yang berkeliaran di sosmed. Saya nanti akan bongkar di sini, tetapi harap bersabar. Bersabar.
Ini saya akan sambung lagi fakta-fakta fitnah yang telah diakui oleh Miley itu begini, saudara. Sebetulnya fakta digital forensik ini menunjukkan bahwa Miley telah mengakui sendiri bahwasanya dia telah melakukan fitnahan keji kepada MSAT karena fitnahan tersebut telah terlanjur beredar luas, maka Miley tidak bisa berbuat banyak terhadap apa yang telah dia lakukan kepada MSAT. MSAT itu sudah Miley itu sudah mau maju kena, mundur kena saat itu ketika diperalat untuk memfitnah MSAT. Lalu kebingungan Miley semakin menjadi karena keterlibatan perasaannya kepada MSAT. Ini sebelum dimanfaatkan yang terlalu jauh ya, si Miley ini. Ya, buktinya adalah tadi dia pernah ngetik, kemudian bagaimana kita cuma bisa memperbaiki, jenengan yang kuat ya, kebenaran akan bertahan dan kebatilan akan lenyap. Jika jenengan membutuhkan sesuatu, katakan saja. Dan kulo berusaha untuk bisa membantu, aku merindukan jenengan. Itu kata Miley terhadap MSAT. Ya. Ya, ini adalah fakta yang saya sampaikan berdasarkan forensik. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban perkosaan? Apakah seperti ini perilaku yang katanya korban perkosaan kepada yang dituduh pelaku? Miley justru berusaha merayu kepada MSAT agar tidak tenggelam pada perasaan duka karena dampak fitnahan dan dia dan pihak-pihak EYN lakukan terhadap MSAT. Ya. Lalu ada di sini sebuah ketikan yang setelah saya bongkar CDR dengan alat tercanggih pada tanggal 25 Mei 2017. Lalu Miley mengatakan chat kepada MSAT. Iya sayang, aku mengerti. Aku juga merasakan yang jenengan rasakan. Aku gak mau jenengan terus tenggelam dalam perasaan seperti ini. Seandainya saya jadi MSAT, enak aja. Perasaan gue lagi semrawut gara-gara apa? Lu yang fitnah gue. Lu fitnah gue gak lakuin apa-apa tentang lu. Kebaikan gue lu manfaatin, Miley. Tapi Miley terus dia, karena dia sayang. Ini buktinya. Ini chatnya. Ini adalah jejak digital forensik. Jejak digital forensik, saudaraku. Oke? Pertanyaannya, apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban perkosaan? Romo Yai, Bapak Mahfud MD, Bapak Jokowi, ini penegakan hukum ini, waduh, bisa disetting rupanya. Wah, ngaco deh. Apakah seperti ini perilaku psikis yang katanya korban perkosaan? Miley menanyakan sikap acuh MSAT kepadanya. Ini sebelum Miley marah betul ya. Karena dia marah akhirnya ya sudah akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain seperti EY dan lain sebagainya ini. Ya. Alhamdulillah. Ada apa, Mas? Kata si Miley. Lalu MSAT menjawab, apanya? Tanda tanya. Gak ada apa-apa. Nah, lalu si Miley jawab begini. Sepertinya jenengan mulai menjauh. Ada apa? Gimana gak menjauh? Ini wanita sangat berbahaya. Kalau seandainya saya sebagai seorang laki-laki, saya sebagai seorang MSAT, saya pasti akan jauhi perempuan ini karena bahaya. Satu, dia menjadi pelakor. Kedua, ini punya keinginan sesuatu. Dia hanya pura-pura baik di depan. Cara dene wani rai wedi silit. Cek Sunda mah kieu deh nya. Sok poyok dilebok. Sok poyok dilebok deh kelakuan si Miyabi ini. Miyabi siapa? Miley ini. Kok Miley jadi Miyabi sih? Miley. Miley itu orang Amerika, teman-teman. Nah, ini ada juga fakta dari
MM. Bib, bib, bib 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 Di tahun 2017, Bib tertutur kepada MSAT bahwa dirinya atau Bib telah dicabuli oleh Pak D-nya sendiri. Sebetulnya saya nggak mau sampaikan yang arah ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Namun setelah neneknya, anak buah EY mengetahui hal tersebut, maka Bib diantar oleh neneknya ke rumah EY agar dipandu untuk membuat fitnahan kepada MSAT. Bib ini adalah salah satu perempuan juga diantaranya si Miley. Bib. Bib. Itu. Di tahun 2020, Bib telah mencabut laporan polisi atas nama MSAT karena menyadari resiko pelaporan palsunya secara hukum kepada MSAT. Ya, fakta. Ini ada fakta lagi, perempuan selain si Bib, selain Miley juga yang dulu pernah rame, itu ada inisialnya IP atau IP. Ini adalah Ira Puspondolo, Ira Pusan lah pokoknya kayak seperti itulah kurang lebih ya. IP pernah menjalin hubungan dekat dengan MSAT dan IP bukan bagian dari grupnya Miley. Ini beda lagi ini ya. Sedangkan IP itu pernah punya hubungan dekat dengan MSAT di tahun 2012 yang lalu, lama ya. Sebelum MSAT berumah tangga. Ini murni bukan nggak ada urusannya sama Miley. Cuman ini 2012 murni karena MSAT belum berumah tangga saat itu. IP bisa memiliki hubungan dekat dengan MSAT karena disuruh EY. Lagi saudara. Endang Kurnia lagi. Endang Sulis. Pokoknya ada endangnya gitulah, nggak tahu endang siapa ini ya. Pokoknya endang. Ada hubungannya lagi sama endang lagi, saya bingung makanya. Ini endang ini selalu muncul gitu loh. Ya. Dari semua skenario ini dalangnya siapa? Itu hanya ada di EY semuanya. Beberapa orang yang terlibat kejahatan menjebak MSAT dalam kaitan peristiwa IP ini adalah EY, MB, dan anaknya EY. Ya. Heran saya. Saat itu IP adalah pacar dari laki-laki bernama N. Dan N bekerja sebagai suruhan anak bungsunya EY. Itu berinisial MB. Paham nggak sampai sini? Lanjut. Semua pada akhirnya telah diakui sendiri oleh IP kepada MSAT. Ya. Lalu kasus IP oleh polisi yang telah di SP3 kan malah dimasukkan ke dalam pasal yang dikaitkan dengan peristiwa Miley. Jadi kasusnya dulu siapa? Yang namanya IP ini dikaitkan dengan yang setelah SP3 waktu itu dikaitkan dengan pasal yang dikaitkan dengan peristiwa Miley. Gila. Lucu. Keren. Ya. Nah ini ada yang perlu saya sampaikan sedikit. Ini adalah circle wanita peliharaannya EY. Ini saya sebutkan di sini karena ini sudah selesai sidangnya ya. Jadi perlu ini supaya orang awam jadi tahu kronologis kok sampai divonis 7 tahun. Ya. Oke, kita buka ya sebentar. Ini adalah circle wanita peliharaan EY dalam kaitan bekerja untuk misi menjatuhkan MSAT. Beberapa wanita dari teman-teman anak bungsunya EY berinisial MB telah disiapkan EY. Dari mulai sekitar tahun 2009, tugas dari mereka adalah untuk mendekati MSAT dengan target bisa menjalin hubungan dekat dengan MSAT. Dan setelah itu, maka si wanita akan mulai diarahkan oleh EY
atau anak-anaknya untuk mulai mencari cara menjebak MSAT. 3 orang wanita dan diantaranya adalah IP dan Maili yang telah mengaku kepada MSAT bahwa mereka disuruh untuk menjebak MSAT. Di tiap wanita-wanita ini menjalankan tugasnya, anak-anak perempuan EJ selalu minta laporan update tentang apa saja yang telah ditemukan dari sisi kelemahan MSAT. Ya. Nah, surat SP3 dari Polres Jombang ini juga ada. Nih ya, saya kasih tahu nih. Ini adalah SP3 dari Polres. Dari Polres nih. Ini adalah SP3. SP3 itu teman-teman, SP3 itu adalah surat penghentian untuk proses hukum. Ini nggak ada manfaatnya ini. Ada SP3 tetapi lanjut, ini nggak ada manfaatnya. Dan fakta digital forensik adalah sebagian dari fakta peristiwa adanya fitnah. Adanya fitnah keji terhadap MSAT, bahwa dalam hal ini Maili lah yang mengejar-ngejar MSAT karena faktor perasaan Maili kepada MSAT. Dalam bukti digital forensik ini dapat melihat bahwa justru MSAT sangat menghindari kedekatan dengan Maili karena Maili adalah bagian dari fitnah tersebut. Sikap Maili yang melaporkan ke polisi atas nama MSAT patut diduga karena faktor asmara yang bertepuk sebelah tangan, dan bukanlah sebuah kasus asusila seperti yang dituduhkan. Tidak ada kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Tidak ada aktivitas seksual antara Maili dengan MSAT dalam bentuk apapun. Semua murni fitnah seperti yang telah tertuang dalam bukti digital forensik yang kita tampilkan tadi. Jadi saudara-saudara, itu adalah kronologis peristiwa. Jadi bagi orang-orang yang belum paham atau orang-orang yang awam, tidak tahu menahu tentang permasalahan MSAT Putra Kiai Jombang, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti digital forensik itu yang tadi saya sajikan, dan ini dipertanggungjawabkan, saudaraku. Yang lucu adalah ketika Romo Yai Yait Akil Sirot, Mbak Said, mantan ketua PBNU, memberikan komentar, memberikan atensi, kekritisannya terhadap kasus MSAT, lalu hakim menjadi bingung. Hakim menjadi gundah. Kenapa nggak bingung? Dalam fakta persidangan tidak terbukti adanya pemerkosaan. Pasal untuk menghakimi atau untuk memutus itu bukan fakta pasal yang ada dalam dakwaan, saudara. Coba contoh begini. Kasus maling dalam dakwaan. Kasus maling pasalnya 363. Ternyata setelah sidang hukum memvonis pasalnya 303. Kan nyambung. Karena apa? Bingung. Bapak hakim mau memutus bebas? Takut. Ini atensi publik. Takut. Ini melibatkan oknum-oknum institusi loh. Seandainya, dugaannya, Bapak hakim pusing. Pusing, saudaraku. Mana ada saat melaporkan kena pasal ini. Saat nyampe ke jaksa, jaksa menuntut dengan pasal ini. Ketika divonis sama hakim, semua itu tidak ada. Diputus sama hakim, pasalnya yang ini. Ini gak nyambung. Lucu gak? Pusing gak? Saya aja pusing. Saya sebagai penikmat konten pusing. Saya sebagai pengamat pusing. Lah, sekarang saya akan sedikit buka. Siapa sebetulnya Abraham Samad? Pengen tahu nggak?
Sekarang saya akan bongkar di sini. Pengen tahu? Pengen? Abraham Samad itu adalah manusia tengil. Dia adalah seorang media. Dia orang media. Abraham Samad itu. Dia adalah salah satu orang yang pernah mengaku sebagai wartawan Nahdlatul Ulama. Dulu Abraham Samad pernah kok melakukan aksi demo yang pakai mobil plat merah. Abraham Samad pun pernah memiliki histori isu pernah meniduri tetangga, istri tetangga. Itulah si Ibrahim Samad. Dia menggunakan akun itu sengaja untuk propaganda. Anda pernah ingat waktu dia orasi hanya sekian ekor orang pakai plat merah itu pun? Masih ingat? Itu orangnya, Ibrahim Samad. Dia menggunakan akun atas nama itu. Supaya apa? Dia bisa komentar leluasa di mana-mana. Masih ingat ya? Itulah yang namanya Ibrahim Samad, akun yang namanya Ibrahim Samad. Dia adalah seorang yang melakukan orasi bahwa pasukan sekian ekor menggunakan mobil plat merah, ya, yang dulu dia pernah punya masalah di sebuah desa meniduri istri orang, suaminya jadi TKI kalau tidak salah dulu isunya seperti itu. Setelah itu dia dibully terus dia hilang, dia sudah nggak berorasi lagi. Ibrahim Samad orangnya adalah itu. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Udah tahu. Jelas inget Gus tibake tahu ngetengi bojone wong, ya kuwi wong. Ya, makanya dia itu dendam. Si Ibrahim Samad itu dia dendam karena dulu namanya pernah tercemar. Ya kan? Masalah meniduri istri orang di sebuah desa, digerebek damai di setempat ya. Damai setempat tidak nyampe ke proses hukum. Lalu dia dendam. Dia akhirnya ketika ada permasalahan seperti ini, dia dapat bayaran, dia masuk ke sebuah aliansi, dia masuk ke sebuah entah itu aliansi santri atau apa, nggak tahu saya, jelas atau enggak juga saya nggak tahu. Akhirnya ini menjadi kepuasan dirinya, lalu dia juga dibayar saat itu. Ya. Oke. Nah, itu adalah Ibrahim Samad. Paham? Sudah paham teman-teman ya? Masih ingat ya? Itu adalah sesosok Ibrahim Samad. Orangnya mana? Masih ada nggak? Mana dia orangnya? Iya. Nggak apa-apa, itu buat dagelan aja teman-teman. Itu jadikan dagelan. Jadi ya kayak begitu. Itu Ibrahim Samad. Ada Mat, oke Mat. Ya wes. Bagus. Bagus Mat, kalau kamu masih hidup enggak apa-apa. Lakukan terus saja kamu propaganda sana sini. Enggak ada orang yang dengar kamu. Ada juga kamu dibully. Nah, itu adalah si Ibrahim Samad. Jadi kalau dalam dunia jin tomang, bukan dunia pencot ya. Dalam dunia jin tomang memang artisnya itu adalah ya si Samad itu. Ya cuman pion-pion kecil begitu loh yang dibayar cuman 3 juta rupiah itu loh, masih inget gak? Dibayar cuman murahan 3 juta rupiah.
Bukan kardus-kardusan. Kalau yang di sana kardus-kardusan. Amin doanya, yo didoakan aja. Jadi begitu saudaraku. Saya hanya berpesan kepada saudara-saudaraku semua. Mengingat masalah vonis yang 7 tahun terhadap saudara MSAT, ya sangat disayangkan sekali. Tetapi ingat saudara-saudaraku semua, itu kalau cuman tuntutan 16 tahun, vonisnya 7 tahun, itu sangat luar biasa. Kemenangan untuk kita semua. Perlu digarisbawahi. Kenapa saya bilang ini adalah kemenangan untuk kita semua? Hakim sebetulnya sudah sangat luar biasa membantu permasalahan seperti ini. Tetapi hakim tentu juga tidak mau bersiko. Karena menyangkut hal-hal yang memang lebih besar. Makanya saya menganalisa bahwa hakim cari aman. Dan itu baik. Karena harapan bagi mereka dengan tuntutan 16 tahun. Harapannya adalah vonis di atas 12 tahun. Ini kalau kasus secara umum, ini sangat menguntungkan sekali kemenangan ada di dalam MSAT. Ini kasus untuk pada umumnya. Tapi kalau masalah kasus ini benar atau tidak, 1 bulan pun divonis MSAT sesungguhnya tidak layak. Kalau berbicara kebenaran. Divonis 1 bulan saja nggak pantas. Karena sesungguhnya dalam fakta-fakta persidangan tidak dapat membuktikan bahwa MSAT sebagai pelaku pencabulan. Tidak ada. Kalau kita ulur dari tadi yang saya jelaskan, saudara-saudaraku, mulai fakta-fakta fitnahnya, mulai ini kasus rekayasa, kasus SP3 dengan kasus yang sama, orang yang sama, perkara yang sama tiba-tiba dinaikkan lagi, padahal sudah ada SP3, dengan hasil visum yang sama, yang tidak layak harusnya dipersidangkan, dipaksakan. Lalu dari fakta-fakta digital forensik pun sudah saya buka di sini. Bahwa sesungguhnya apa yang saya sampaikan dari dulu saudaraku, ini benar adanya, ini sebetulnya masalah sepele, masalah seorang pelakor yang menjadi pelapor. Itu. Dan permasalahan ini sudah diketahui sama Mbak Yai Said, mantan ketua PBNU. Dan alhamdulillah Bapak Hakim pun sangat menghormati statementnya Bapak Romo Yai Haji Said Akil Siraj, mantan ketua PBNU. Alhamdulillah, ini kemenangan untuk kita semua. Walaupun ini nanti insya Allah, saya pribadi sih harapannya adalah banding. Kenapa? Yang di sana itu marah-marah. Yang di sana marah-marah karena tidak sesuai dengan harapan. Kok bisa divonis 6 tahun, 7 tahun? Kok bisa divonis 7 tahun? Mau mereka protes, mereka menuntut hakim, menyalahkan hakim dan ini sebagainya. Kita nggak pernah menyalahkan hakim kok. Kita loh sebagai supporter nggak pernah menyalahkan hakim. Kalau menyalahkan jaksa udah jelas. Wong jaksa ngedobros, nggak pernah ikut sidang, tiba-tiba datang nuntut 16 tahun. Dia telah mengabaikan sidang-sidang itu. Masa mau berargumentasi dengan saya tentang psikis seorang wanita yang diperkosa, masa seperti itu? Kemarin dia nyanyi-nyanyi di room Pesta Pora dengan tuntutan 16 tahun waktu itu. Langsung dia nyanyi-nyanyi karaokean. Apakah seperti itu psikisnya orang yang habis diperkosa? Ya, makanya para penegak hukum, harapan kami adalah saya masih bersama Polri ya.
Jangan ada oknum-oknum lagi dan jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini lagi. Ya, karena kami sedang mengamati saat ini yang keterkaitan dengan pesantren saat ini memang banyak sekali pembenturan, pengerusakan. Kalau saya sampaikan ini Bapak-Bapak Polri mungkin dari intelijen juga saya perlu sampaikan. Lebih ada sesuatu yang besar yang sangat berbahaya terhadap bangsa kita. Yang saat ini ada sebuah diklat itu ada di Aceh selama 1 bulan. Tujuannya hanya untuk menghancurkan yang namanya Torekot. Ini hati-hati, ini ada di Aceh. Ya, kami lagi mendalami untuk permasalahan ini. Ya, tujuan diklat itu hanya untuk membranding. Tujuan daripada diklat di Aceh ini selama 1 bulan, tujuannya hanya untuk apa? Membenturkan pesantren-pesantren ini supaya saling cakar-cakaran dan akhirnya bubar. Untuk merusak yang namanya tasawuf. Untuk merusak yang namanya torekot. Torekot kita sedang mau dihancurkan oleh mereka-mereka. Ya. Dan ini salah satu yang terjadi adalah kalau secara politik. Ini ada di dalam Sidikiyah. Ditumpangi. Masalah-masalah pribadi ditumpangi akhirnya dibesar-besarkan. Ya. Jadi harapan saya hati-hati. Umat muslim saat ini sedang dipropaganda terus. Akan dihancurkan secara pelan-pelan. Ya. Torekot yang kita yakini semua. Kebangkitan tasawuf yang kita yakini semua. Ini sudah mulai untuk digerus. Dihajar, dihancurkan. Hati-hati. Saya belum mau buka, ini masih kita dalami. Ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan. Ini masalah yang sangat besar yang saat ini ada di Aceh. Sebuah faham, sebuah diklat khusus itu ada sekitar lumayan ribuan orang. Dan ini terdiri ya ada orang-orang yang agamanya pintar, ada ustadz, ada kiainya dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya. Tujuannya cuma satu, membranding. Mereka akan menyusup dan ingin menghancurkan yang namanya Torekot. Insya Allah saya mau suan lagi ke tempatnya Abah, ke Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya tentang ini. Dan saya mudah-mudahan ini juga saya berharap pemerintah nanti biar tahu. Terus dari ini sangat membahayakan, ini juga nggak beda jauh dari teroris. Mudah-mudahan Bapak Kadensus juga nanti akan mengetahui. Mungkin saja juga sudah tahu ya. Bapak Kadensus, Bapak Martinus Hukom, mudah-mudahan juga mengetahui ini, masalah ini. Terus Bapak Nur Wahid, Pak Nur sebagai dir pencegahan dari BNPT juga mudah-mudahan juga mengetahui masalah ini. Dan ini juga kita masih dalami. Ini terjadi di Aceh. Ada perkumpulan seperti itu, diklat, tapi orang-orangnya ada di arah sini juga terpencar di mana-mana. Datang ke sana. Ya, saya nanti akan cari tahu, saya akan pastikan dulu. Nanti untuk saya laporkan supaya mendapatkan atensi, supaya ini juga kalau memang sangat membahayakan digibah saja. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah hubungan antara Sidikiyah terhadap pemerintahan, terhadap Polri dan TNI tidak bergeser sama sekali. Dan sangat sekali hubungan yang tadinya bagus mungkin dirusak karena ada kejadian kemarin, dan ini dilakukan oleh oknum-oknum. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pada sebetulnya udah kualat, kalau saya ngomong kualat terlalu berlebihan lah. Tetapi yang jelas Polri maupun TNI tetap hubungan baik ya. Saya melihat kemarin ada dari kementerian juga datang ke Sidikiyah. Kemarin ada dari pencegahan ya. Pak Nur sangat mendukung, bahkan tidak terima. Dir pencegahan BNPT bahkan tidak terima dikatakan bahwa Sidikiyah ada sebuah pemahaman atau aliran radikal. Tidak terima. Jangankan dir untuk pencegahan. Saya pribadi, saya tidak terima. Kalau ada isu itu, saya bertanggung jawab. Jaminan saya adalah kepala saya, leher saya ini. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada yang namanya paham-paham radikal. Ya, sampai divonis 7 tahun saja seorang putra sang mursyid, itu pun nggak ada radikal. Padahal kalau mau habis itu.
Semua kalau berkumpul, kalau cuma untuk perang-perang kayak seperti orang-orang yang ngakunya jihad-jihad itu udah nggak pakai lama. Ya, saya hadir untuk itu. Kemarin juga untuk ya faktanya Sidikiyah sangat luar biasa dan sangat Indonesia sekali dan NKRI dan seperti dawuhnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Sidikiyah itu adalah aset untuk agama bangsa negara. Agama bangsa negara. Mbah Said, mantan ketua PBNU pun menyatakan, jangan pernah jauh-jauh, jangan pernah bernarasi yang tidak-tidak, apalagi membentur-benturkan. Ya, ini untuk oknum-oknum yang mengatasnamakan NU, hati-hati, jangan suka memecah belah NU. Dengan membenci ini, membenci itu, ikut-ikutan berpolitik, akhirnya tukaran, cakar-cakaran. Ini oknum-oknum ini yang kemarin saya peringatkan. Ya. Ya. Jadi begitu teman-teman, terima kasih. Fakta demi fakta, bukti demi bukti. Bukti bukan bukti hanya sekedar bukti isu yang ada di persidangan, tetapi yang kami sajikan di sini berdasarkan hasil investigasi secara nyata terhadap Sidikiyah, sampai dengan bukti digital forensik juga sudah saya hadirkan. Jadi apa yang saya narasikan dari awal, kenapa saya begitu berani, karena saya melihat kasus ini memang kasus rekayasa. Poinnya yang terakhir adalah sebagai penutup, saudaraku, hakim sangat loyal sekali terhadap kasus MSAT Putra Kiai Jombang. Walaupun ada sebagian menganggap ini tidak adil, betul. Kalau secara umum yang saya sampaikan tadi, dari tuntutan 16 tahun divonis 7 tahun, ini sangat luar biasa. Itu secara umum. Harusnya tuntutan 16 tahun, vonisnya ya 12 tahun. Vonisnya 11 tahun. Atau 10 tahun ke atas. Tetapi hakim sangat mendengarkan nasihat. Cuman untuk membebaskan memang sangat berat. Karena apa? Ini atensi publik, saudaraku. Ini atensi publik. Ketika hakim ngetuk palu bebas, hakim semua akan kena semuanya. Ini kekuatan besar. Ya. Tetapi pihak sana marah-marah, ini hakim gak adil lah, ini wajar. Mereka kecewa karena harapannya si Ibrahim Samad dan kawan-kawan Jin Tomang, memang harapannya Mas Beki itu divonis sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya. Padahal sesungguhnya kalau berbicara keadilan, berbicara sesuai dengan fakta persidangan, Mas Beki divonis 1 bulan saja tidak pantas. Karena ini jauh dari yang namanya kasus pemerkosaan. Tidak ada, saya pastikan, tidak ada yang namanya kasus pemerkosaan. Naudzubillah min dzalik. Ini fitnah yang keji terhadap putra Kiai Jombang. MSAT atau Mas Beki, mudah-mudahan kita doakan tetap diberikan kesabaran. Dan doakan semua Sang Mursyid, Abah Haji Kiai Haji Mukhtar Mukti, mudah-mudahan kita doakan tetap diberikan kesehatan sama Allah. Beliau usianya udah hampir 1 abad, tetapi beliau sangat luar biasa. Fatwa beliau yang mengatakan bahwa setelah digerebek pondok pesantrennya, waktu itu dengan ribuan personil kepolisian, lalu Mbah Yai berfatwa, nanti akan banyak bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan dan puntung-puntung terapung. Tet, besoknya terjadi. Saya kalau mengatakan ini adalah terbukti atau kualat dari Mbah Yai, apa yang disampaikan Mbah Yai terlalu berlebihan. Zaman sekarang kan orang nggak percaya lagi dengan istilah kualat. Jadi ya sudahlah, wajah tu wajahnya saja. Lu percaya monggo, tetapi fakta yang terjadi sampai hari ini semua terjadi apa yang disampaikan oleh Mbah Yai. Maka tetap ikut dawuhnya Mbah Yai. Pesan saya, ikut dawuhnya Mbah Yai. Mbah Yai bukan orang sembarangan. Yakin, seyakin-yakinnya, beliau adalah seorang waliullah. Beliau adalah seorang wali kesayangan Allah. Dan ini
bencana di Cianjur dan lain-lain. Terus ya, hati-hati. Dan ini sesuai dawuhnya Mbak Yai, ini belum berakhir. Ya 5-10 tahun. Alam marah. Ini nyata saudaraku, bukan pepesan kosong. Maka berdoalah, mudah-mudahan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang masih diberikan keselamatan sama Allah. Maka tetap kita berpegang teguh kepada kebenaran. Yang pernah tersesat kembali kepada hitohmu. Yang pernah terjerumus ikut-ikutan dengan mereka kelompok-kelompok jin tomang, kembalilah. Ya, dari 700 orang di sini, ini kemenangan buat Anda semua. Pesan saya yang terakhir, jangan pernah takut melawan arus-arus ketidakadilan, arus-arus ketidakbenaran. Lawan, lawan, lawan. Jangan pernah takut dibully. Jangan takut dibully. Berbicara kebenaran, kebenaran. Hak-hak, batil, batil. Cocok? Saya lupa mau menyampaikan satu lagi nih. Untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, dari menteri-menteri sampai dengan jajaran-jajaran pemerintahan aparatur negara, semua mohon izin, berterima kasihlah kepada Sidikiyah. Dengan Sidikiyah Anda tidak terlalu bersusah payah untuk melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia bagaimana cara untuk mengajari cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Pancasila. Toleransi. Berterima kasihlah. Jangan terlalu jauh-jauh kepada Sidikiyah. Jangan terlalu jauh-jauh kepada Sidikiyah. Ini untuk bapak-bapak menteri, ibu-ibu menteri, semua jajaran institusi, lembaga, apapun yang terkait, yang berhubungan dengan faham, karakter generasi bangsa. Jangan terlalu jauh-jauh dengan Sidikiyah. Saya menyampaikan seperti ini karena ini adalah bagian daripada apa yang saya sampaikan dari dulu, apa yang kita perangi paham-paham dari dulu, semuanya itu ada di dalam Sidikiyah. Sampai selamatnya bangsa ini, semua dedikasinya ada di dalam Sidikiyah. Maka Sidikiyah juga mengajarkan untuk semua, mari kembali kepada jati diri bangsa. Apakah Arya dulu berjuang untuk membela pemerintahan, untuk membela Polri, untuk membela TNI, untuk mengawal itu semua? Apakah tidak menggunakan dasar-dasar jati diri bangsa? Tentu menggunakan dasar-dasar jati diri bangsa. Maka semua harapan saya dari orang yang bodoh ini, untuk Bapak Presiden, Menteri, Lembaga, Institusi yang terkait semuanya, berterima kasihlah kepada Sidikiyah. Respon Sidikiyah. Dekati Sidikiyah. Kembalikan nama baik yang dicemarkan oleh oknum-oknum ini kemarin. Yang sangat saya sayangkan kemarin penggerebekan ada 1000 personil kepolisian. Dan itu iyak-iyakan pada kurang ajar. Kurang ajar itu saya sampaikan. Kalau saya ingat saya sakit hati jujur. Tahu nggak kurang ajar? Saya itu memperjuangkan itu. Untuk Garuda. Pancasila. Hubul waton minal iman. Itu yang saya perjuangkan. Sakit hati saya. Kenapa saya nggak saya tuangkan di sini? Ya, saya tidak takut dengan siapapun. Kalau itu oknum ya oknum. Mau itu polisi adalah sahabat saya. Mau polisi itu adalah institusi yang saya cintai. Tetap oknum ya oknum. Saya katakan mereka adalah oknum-oknum bajingan. Saya katakan mereka adalah oknum-oknum bajingan. Ya. Gak boleh lain kali. Jangan sampai terjadi lagi.
Itu adalah Sidikiyah. Ya, salah satu pilar pondasi untuk menguatkan jati diri bangsa, rakyat Indonesia supaya kuat karakternya untuk kokoh dalam menggunakan jati diri bangsa adalah ada di dalam Sidikiyah. Enggak usah pada kurang ajar. Saya peringatkan itu. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan dari orang bodoh seperti saya ini, Bapak Ibu paham maksud saya seperti apa. Ya. Jiwa raga saya itu Indonesia. Ya. Darah saya itu darah Sidikiyah sekarang. Karena apa? Saya mendapatkan sesuatu yang baik untuk NKRI, untuk Indonesia Raya. Ya. Darah saya darah Sidikiyah. Siapapun Anda yang mencolek, yang macam-macam nanti kelak ke depan terhadap Sidikiyah, saya tidak akan pernah diam dan saya akan bantai satu-satu. Siapapun yang mengaku. Termasuk kalau ada yang membentur-benturan orang sekalipun yang ngaku NU. Orang yang mengaku Muhammadiyah, madhab yang mengaku beda madhab, dan apapun kalau membentur-benturkan untuk masalah Sidikiyah yang tidak tahu apa-apa, yang dedikasinya bagus, kalian bentur-benturkan, tak sikat satu-satu habis. Tak sikat. Itu oknum. Ya, NU tidak mengajarkan seperti itu. Muhammadiyah tidak pernah mengajarkan kejahatan seperti itu. Siapapun tidak pernah mengajarkan hal-hal yang dolim seperti itu. Urus saja akhlak dan imanmu masing-masing. Karena itu pertanggungjawabanmu sama Allah nanti. Kelak. Ya, jangan pernah. Sidikiyah untuk Indonesia Raya. Saya peringatkan itu. Ya, jadi mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini terlalu bersemangat. Karena saya sudah cukup muak sebetulnya. Melihat fakta-fakta kemarin itu yang menjijikkan. Ya, sangat muak sekali. Jangan pernah terulang kembali. Jangan pernah. Saya menangis, hati saya menangis. Ya. Kalau kita orang Indonesia, ayo song-song terus. Ya. Kembali kita kepada jati diri bangsa. Yang pernah pergi jauh-jauh, kembali kepada jati diri bangsa. Kita orang Indonesia. Kita angkat tinggi-tinggi. Ya. Indonesia. Ya. Wis ngono wae. Aku nembe tangi nembe mari sekoloro, jadi nggak usah seru-seru. Mengkono rodok fit meneh. Nanti kita akan lakukan sesuatu edukasi untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ya, jadi mohon maaf, mohon izin semuanya. Saya pamit dulu dan ini saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.